Wa qad istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adla min at-tarbiyatil ilahiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sifat adil ini langsung dari tarbiyah Allah dan akhlak-akhlak yang dipuji dalam Al-Qur'an. Anjuran bahkan perintah untuk bersifat adil dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah adalah orang yang pertama menjalankannya, mempraktekannya. Ya, maka disebutkan oleh Siti Aisyah ketika Rasulullah sudah wafat, ditanya, "Kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana wahai ummul mukminin, wahai ibu orang-orang mukmin, tentang akhlaknya Rasulullah? Jawab Siti Aisyah ini singkat, "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwa sungguh akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Artinya apa yang ada dalam Al-Qur'an, yang Allah perintahkan, Allah anjurkan, Allah puji, ada, dipraktekkan oleh Rasulullah. Apa yang Allah larang, tidak ada dalam diri Rasulullah SAW, dihindari oleh Nabi Muhammad. Ya, kalimat ringkas, kana khuluquhul Qur'an, menunjukkan alimnya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Wa kanat fitratuhu salimah, fitrah Nabi Muhammad yang suci adalah tempat atau jiwa yang siap yang menerima sifat adil tersebut dari sejak muda Nabi Muhammad SAW. Bukan setelah jadi Nabi, bahkan dari kecil ya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah menceritakan bahwa ketika beliau masih muda, beliau ikut suatu perjanjian, satu fakta dikatakan orang Quraisy, namanya Halful Fudul. Halful Fudul, apa itu? Beliau katakan, "Laqad syahidtu fi dar Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humurun na'am walau du'idu bil Islam la ajabtu." Jadi ketika Rasulullah muda, ada satu tokoh-tokoh sepuh Quraisy namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, orang kaya. Ceritanya panjang tuh Abdullah bin Jud'an, dia nemu harta karun, tapi dia jadi pemurah dia, ya, jadi tokoh lah. Intinya beliau Abdullah bin Jud'an dan beberapa tokoh orang Quraisy melihat ada kezaliman di kalangan orang-orang Mekah, khususnya orang-orang asing yang datang mau berdagang kayak mau bertamu ke melewat. Kadang-kadang ada orang zalim yang menzalimi mereka atau menipu mereka, atau berdagang nih bawa barang dagangan atau jual jual onta atau jual kambing atau jual kuda, tahu-tahu ditipu sama orang Mekah yang nggak bener. Akhirnya orang asing itu mengeluh. Kalau orang-orang yang CS sama si zalim itu ya udah cuek, paling diketawain doang. Tapi orang-orang yang punya jiwa adil nggak terima, dan mereka malu. Ini tanah haram, ini Mekah, nggak boleh ada kezaliman di situ. Maka mereka bikin pertemuan, perjanjian. Nah, Rasulullah ikut hadir ketika masih muda. Apa perjanjian itu? Bahwa kita akan membela terhadap orang yang dizalimi di Mekah, dan kita akan menuntut hak orang yang dizalimi dari orang yang zalim, dan kita kembalikan kepadanya. Jadi ketika ada orang nipu, orang penduduk luar yang datang ke Mekah jualan, ditipu sama orang Mekah, samperin rame-rame, kamu telah berbuat zalim, bayar atau kembalikan hartanya dia, ya. Nah, itu Rasulullah teringat itu ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi. Rasulullah ceritakan, "Laqad hadartu, sungguh saya ikut hadir di rumahnya Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang andaikan saya ditawarkan sekarang dengan onta-onta merah sebagai ganti, bahwa saya nggak usah hadir, tapi nih dikasih, saya nggak tahu, saya lebih senang ini, ikut hadir perjanjian yang mulia, perjanjian membela keadilan terhadap orang yang dizalimi, ya. Andaikan ditawarin, udah deh ente nggak usah ikut dah, nggak mau Rasulullah, ya. Lau du'itu bi fil Islam la ajabtu, andaikan dalam masa Islam saya diminta untuk ikut perjanjian model begitu, saya penuhi, saya ikut.
Ya, nah, artinya Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk hal-hal seperti ini, untuk membela keadilan, untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Coba kalau lihat kita dunia nih secara umum, ada PBB, tapi buktinya kita bicara umat Islam aja. Umat Islam di Palestina dari tahun 48 dijajah, dizalimi, dirampas hartanya. Paling PBB cuma mengutuk. Kalau mau memberikan sanksi, di veto Amerika. Mana keadilan? Tiap Ramadan dari zaman dulu, tiap Ramadan pasti ada serangan pesawat ke atau senjata ke, penembakan dari orang kafir Quraisy, dari orang Yahud, ingin merusak nuansa Ramadan umat Islam. Nggak pengen kita senang, dibikin sedih selalu di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga ada, tapi Ramadan sengaja mereka bikin kayak kemarin. Kalau perhatikan tahun-tahun dulu begitu. Ya, mungkin dari sejak tahun 48 itu mereka merampas harta atau tanah orang-orang Palestina. Coba kalau yang Ukraina, ya, Ukraina diserbu sama Soviet, Amerika, Inggris, ini penjajahan, ini begini. Tapi malunya kita apa? Yang maju, yang lantang membela Palestina siapa? Orang-orang Irlandia. Ya, perdana menterinya, orang perwakilannya. Kita umat Islam kalah sama mereka dalam membela Palestina. Mereka sebutkan, kalian nih bermuka dua. Yang Soviet nyerbu Ukraina, kalian bilang ini agresi dan sebagainya. Coba lihat Palestina dari berapa tahun. Mereka memang orang-orang pemberani itu. Ya, orang-orang Irlandia ini kenapa? Karena mereka dulu dijajah sama Inggris. Dijajah sama Inggris. Jadi mereka merasakan pahitnya penjajahan. Nah, kita dijajah sama Belanda, ikut mencela, ikut apa? Mana tindakan kita selanjutnya? Yang bertindak Masya Allah ada, ya, tapi belum maksimal. Dan yang hebat, ada orang-orang Indonesia, perorangan atau perkelompok, Masya Allah, bikin rumah sakit di Palestina, ngirim bantuan makanan, buka puasa, sembako. Nah itu alhamdulillah fardu kifayah dah, kita terwakili, ya. Tapi intinya berani membela daripada ketidakadilan, ya.